Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Gracianudin dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Evaluation of Polyphenol Chloride to Nitrophenol Ethyl Ether D2-ethylhexylphosphoric acid polymer inclusion membrane performance forcing recovery and separation. Adapun latar belakang di mana limbah logam berat merupakan salah satu jenis polutan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, arsen, dan kromium seringkali dihasilkan dari berbagai aktivitas industri, pertambangan, dan penggunaan produk-produk tertentu. Ketika limbah ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat mencemari tanah, air, udara, serta menimbulkan dampak serius bagi ekosistem dan kesehatan manusia tentunya. Salah satu metode yang umum digunakan untuk memisahkan logam berat dari limbah adalah ekstraksi pelarut. Metode ini melibatkan penggunaan pelarut organik untuk memisahkan logam berat dari matriks limbah. Walaupun metode ini umum digunakan, metode ini memiliki kelemahan-kelemahan seperti penggunaan pelarut organik yang berbahaya, tidak efisien, menyebabkan iritasi kulit, serta memiliki harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan pemisahan berbasis membran, yaitu polymer inclusion membrane atau PIM, yang merupakan alternatif yang efisien dan ramah lingkungan karena teknik ini memungkinkan untuk pemisahan limbah logam berat secara efektif. Adapun keunggulan-keunggulan dari PIM dapat sama-sama kita baca pada slide, di mana PIM dapat digunakan sebagai alternatif pemisahan pengganti ekstraksi pelarut dengan kelebihan-kelebihannya seperti stabilitas yang baik, pengurangan penggunaan pelarut organik, kemudahan dalam pengoperasian, efisiensi transportasi yang tinggi, fleksibel dalam desain, ramah lingkungan, memiliki kinerja jangka panjang, dan pengurangan biaya operasional. Adapun tahapan penelitian berdasarkan artikel ini dimulai dari proses pembuatan PIM dengan komponen yang digunakan adalah PVC, NPOE, dan D2-ethylhexylphosphoric acid dan DIPA. Lalu karakterisasi PIM menggunakan instrumen seperti FTIR dan SEM serta pengukuran TGA. Lalu pengujian sifat mekanik PIM dengan tensile strength dan pressure elongation, serta yang terakhir adalah kinerja dari transport PIM sendiri. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan, dimulai dari hasil dari pembuatan PIM sendiri. Berdasarkan variasi komposisi PIM, diperoleh PIM yang optimum tersusun dari 60% PVC sebagai polimer pendukung, 10% NPOE, dan 30% DIPA sebagai ekstraktan atau carrier dengan massa total PIM adalah 200 mg. Yang kedua adalah hasil dari analisis menggunakan instrumen FTIR, di mana gambar ini menunjukkan spektra FTIR dari berbagai membran yang mengindikasikan adanya interaksi kimia antara PVC, DIPA, dan NPOE. Pada spektra membran PVC, puncak-puncak karakteristik terlihat jelas seperti puncak C tunggal Cl dan C tunggal H. Terlihat jelas, sedangkan pada membran yang mengandung DIPA dan NPOE, muncul puncak baru yang menunjukkan adanya vibrasi ikatan P tunggal O dan C tunggal N, yang menandakan keberadaan plasticizer dan keberadaan carrier DIPA. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan DIPA dan NPOE tidak hanya memodifikasi sifat fisik dari membran, tapi juga menciptakan interaksi kimia yang dapat mempengaruhi kinerja membran dalam pemisahan logam berat. Yang ketiga adalah hasil analisis dengan SEM, di mana pada hasil SEM ini menampilkan gambar permukaan dan penampang dari 4 jenis membran yang diuji. Membran PVC menunjukkan permukaan yang sangat halus dan homogen tanpa adanya pori yang terlihat, yang mengindikasikan kerapatan dan kestabilan struktural yang baik. Di sisi lain, membran PVC DIPA dan PVC NPOE dan DIPA memiliki permukaan yang lebih kasar dengan struktur monodular yang menunjukkan bahwa penambahan DIPA dan NPOE menyebabkan perubahan morfologi dan meningkatkan interaksi antar komponen.
Gambar penampang dari semua membran menunjukkan bahwa meskipun ada variasi pada permukaan, semua membran tetap memiliki struktur yang padat dan tidak menunjukkan adanya porositas yang signifikan yang sangat penting bagi efisiensi dalam pemisahan logam berat nantinya. Yang ketiga adalah hasil pengujian TGA, di mana hasil dari kurva TGA dari membran PVC, PVC DIPA, PVC NPOE, dan PVC NPOE DIPA mengilustrasikan perilaku termal dari masing-masing membran. Membran PVC menunjukkan stabilitas termal yang baik hingga mencapai 180 derajat Celcius, sedangkan penambahan DIPA dan NPOE menyebabkan degradasi awal yang terjadi pada suhu yang lebih rendah, yaitu antara 180 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius, yang disebabkan oleh dehidroklorisasi dan pembentukan polien. Selain itu, membran PVC, NPOE, dan DIPA menunjukkan total residu yang lebih tinggi, yaitu 15,25% pada suhu 798 derajat Celcius dibanding dengan membran lain, yang menunjukkan bahwa kombinasi DIPA dan NPOE meningkatkan pembentukan struktur retikulasi yang lebih stabil secara termal. Yang keempat adalah hasil dari sifat mekanik tim, di mana tabel ini menunjukkan sifat mekanik dari membran PVC dengan komposisi PVC, PVC DIPA, PVC NPOE, dan PVC NPOE dan DIPA. Di mana hasil menunjukkan bahwa penambahan NPOE sebagai plasticizer meningkatkan kekuatan tarik membran PVC NPOE menjadi 13,6 plus minus 1,3 megapascal, namun penambahan DIPA selanjutnya menurunkan kekuatan tarik menjadi 7,1 plus minus 1 megapascal. Elongasi pada putus juga meningkat secara signifikan dari 6,2 plus minus 3% untuk PVC NPOE menjadi 120 plus minus 4% untuk PVC, NPOE, dan juga DIPA, yang menunjukkan bahwa DIPA berfungsi sebagai plasticizer yang meningkatkan fleksibilitas membran. Young's modulus juga mengalami penurunan dari 289 plus minus 4,9 megapascal menjadi 166 plus minus 5 megapascal setelah penambahan DIPA yang menunjukkan bahwa keberadaan DIPA dan NPOE meningkatkan mobilitas rantai PVC dan mengurangi kekakuan dari membran. Yang terakhir adalah kinerja transport dari membran, di mana gambar pada slide ini menunjukkan proses transport ion logam Zn dengan reaksi yang tertera pada slide, di mana kinerja transport logam Zn2 menggunakan PIM dipengaruhi oleh komposisi membran dan keberadaan DIPA sebagai ekstraktan dan NPOE sebagai plasticizer. Dalam penelitian ini, membran PVC yang hanya mengandung DIPA sebagai pengangkut tidak menunjukkan transportasi Zn2 dengan pemulihan logam mencapai 0% atau tidak ada yang disebabkan oleh permukaan membran yang homogen dan tidak berpori, sehingga menghalangi permukaan ion logam. Namun ketika NPOE ditambahkan sebagai plasticizer, membran yang tersusun dari PVC, NPOE, dan DIPA menunjukkan efisiensi transportasi yang jauh lebih baik hingga mencapai 100% Zn2 berhasil ditransportasi setelah waktu 4 jam. Karena terjadi pembentukan mikrodomain cair yang memfasilitasi pergerakan ion melalui jaringan yang terbentuk oleh DIPA. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi NPOE dan DIPA tidak hanya meningkatkan fleksibilitas membran, tetapi juga menciptakan jalur transport yang lebih efektif untuk ion Zn2 yang sangat penting dalam aplikasi pemisahan logam berat. Adapun kesimpulan dapat sama-sama kita baca pada slide bahwa PIM dengan komposisi optimum tersusun dari 60% PVC, 10% NPOE, dan 30% DIPA yang menunjukkan efisiensi ekstraksi Zn2 hingga mencapai 100% dalam waktu 4 jam. Lalu NPOE sebagai plasticizer meningkatkan fleksibilitas membran dan DIPA berfungsi sebagai carrier yang dapat berperan untuk transportasi Zn2. Dan tanpa DIPA tidak akan teramati transportasi ion logam. Lalu membran PVC, NPOE, dan DIPA memiliki stabilitas yang baik dan menunjukkan selektivitas tinggi terhadap transport Zn2 dibandingkan dengan ion logam lain. Serta PIM yang telah dikembangkan ini memiliki potensi untuk aplikasi dalam pemulihan logam berat
dari limbah industri dan mendukung upaya keberlanjutan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.